Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kita melangkah pada subtema 3, pembelajaran 1, memelihara kesehatan organ pernapasan. Kompetisi dasar muatan pelajaran bahasa Indonesia 3.2, mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian di muatan pelajaran IPA pada 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Fokus pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian menyebutkan cara memelihara organ pernapasan, menjelaskan bahaya kabut bagi pernapasan. Ya, ulangi, menjelaskan bahaya kabut asap bagi pernapasan. Masuk kepada materi. Sekarang buka buku kalian pada halaman 91. Nah, sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, coba perhatikan gambar pada halaman 91. Dengarkan ceritanya, ya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Nah, menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Bila iya, jelaskan jawabanmu dan ditulis pada buku tulismu, ya. Nah, tentu kita selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, sekarang coba kalian baca teks yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, kita harus mengetahui apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang-orang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Misalnya
Satu, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Nah, itulah 9 bahaya kabut asap. Nah, sekarang bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segeralah lakukan perilaku hidup bersih sehat seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut pada buku kalian halaman 94. Nah, tuliskan di bukumu jawabannya ya. Nah, sekarang berikut ini adalah daftar kosakata baru yang kalian harus ketahui. Yang pertama yaitu alergi, artinya perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit. Yang kedua, infeksi adalah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Yang ketiga, kronis artinya terus-menerus berlangsung. Yang keempat, akut adalah timbul secara mendadak dan cepat memburuk. Nah,
setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, sebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan pada diri kalian. Jawaban dituliskan pada buku kalian. Mintalah bantuan pada orang tuamu. Rupanya sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.